Halo semuanya, selamat datang di Insight episode pertama pada periode himpunan tahun ini. Saya Karol Dwi Nugroho Bawasebua sebagai host pada Insight episode pertama ini, dan pada hari ini Insight kedatangan dua tamu spesial dari himpunan loh. Mari langsung saja kita sambut Kak Elaine dan Komanzo. Halo Kak Elaine dan Komanzo, selamat siang. Halo, Ya, halo semuanya. Selamat siang. Oke, sudah siap Kak? sudah? Sudah dong. Oke, pertama-tama boleh perkenalkan diri dulu seperti nama, angkatan, dan jabatan dalam himpunan ya. Boleh dimulai dari Kak Elaine dulu, setelah itu Komanzo. Oke. Halo semuanya, kenalin nama aku Elaine Felicia. Aku angkatan 2019 dan di himpunan aku menjabat sebagai seorang sekretaris. Nah, sekarang halo semuanya. Perkenalkan, saya Manzo Senjaya Budiman. Angkatan 2019 ya, sama kayak Elaine. Terusnya menjabat di himpunan sebagai bendahara 1. Oke, baik untuk pertanyaan pertama nih Kak. Sudah pernah kuliah offline belum sebelumnya? Kalau sudah pernah, sekitar berapa semester menjalani kuliah offline? Elaine dulu, boleh Elaine? Sok, silakan. Oke. Kalau aku sendiri udah pernah ya. Aku sama Manso sih sebenarnya. Kita berdua kan seangkatan ya. Iya, Kita seangkatan. udah ya jadi aku udah pernah waktu dari semester 1 udah pernah. Terus corona tuh kan waktu semester 2 pertengahan tuh, waktu itu lagi UTS. Jadi udah pernah sih kalau kuliah offline gitu, udah pernah ngerasain. Oke, dan apa reaksi pertama Kak Elaine dan Komanzo setelah mendapatkan kabar dari Unpar bahwa kuliah offline ditiadakan karena pandemi? Pertama-tama sih awalnya kaget ya, soalnya tadi benar kata Elaine, kalau misalnya kuliah online-nya itu dimulai pas waktu pertengahan semester 2. Itu lagi UTS, pas waktu kita udah beres minggu pertama UTS, nah minggu keduanya itu online gitu. Kan kaget gitu, waduh kok online gitu. Awalnya ya pasti kaget lah, saya kaget. Mungkin teman-teman yang lain angkatan 2019 juga para terkejut gitu ya, mungkin ya. Jadinya pasti reaksi pertamanya itu kaget, terus ya bingung juga mau kayak gimana. Soalnya jadinya UTS-nya itu mundur pas waktu semester 2. Nah kenapa? Ya kenapa sekarang kan jadi kayak kalender akademiknya kan Unpar itu sedikit mundur gitu ya. Nah itu salah satunya dikarenakan UTS kemarin semester 2. Kemarin semester 2 itu minggu keduanya dimundur beberapa minggu. Jadi kalender akademiknya sedikit telat gitu. Nah, mungkin dari Elaine mau nambahin? Iya, kalau Manzo kan tadi katanya reaksinya kaget ya. Kalau aku sendiri, jujur aja pertama-tama waktu denger tuh seneng. Enggak sih, maksudnya kayak gini loh, kan kayak waktu itu kan lagi UTS tuh, tengah-tengah UTS, terus aku tuh waktu itu lagi malam-malam tuh, lagi begadang kan belajar. Terus tuh kayak aduh takut nih besok UTS. Terus tiba-tiba tuh udah ada rumor-rumor gitu kalau katanya tuh bakal ada libur ya. Terus udah gitu, pas lagi bener nih keluar surat edaran dari rektor gitu ya, keluar jeng gitu kan, kayak yes gitu. Masih ada waktu buat belajar sampai minggu depan jadinya. Jadi bisa lebih banyak waktu buat nyicil UTS gitu tadinya mikirnya. Jadi awalnya senang gitu kan. Tapi pas lagi setelah 2 bulan gitu ya ngejalanin kuliah offline terus kayak aduh nyata nggak enak juga gitu, malah menyesal karena senang gitu. Gitu sih kalau aku. Oke. Nah ngomong-ngomong nih tentang kuliah online dan offline itu tadi menurut Kak Elaine sama Komanzo ini kuliah online sama kuliah offline lebih berat mana nih? Mungkin bisa dijelasin juga perbedaannya yang membuat kuliah offline atau kuliah online lebih berat atau mungkin lebih capek itu apa aja? Oke. Siap, aku dulu ya? Elaine dulu aja, Elaine. Aku dulu ya? Oke. Iya. Jadi kalau aku sendiri sih sebenarnya 50-50 sih. Kalau misalnya dibilang lebih berat mana, itu kalau menurut aku lebih berat kuliah online. Cuman kalau dibilang lebih capek, itu lebih capek kuliah offline gitu. Jadi dua-duanya sebenarnya kalau menurut aku sama aja gitu. Iya. Soalnya kalau misalnya kuliah online tuh kenapa aku bilang lebih berat? Soalnya kan kalau kuliah online tuh kan kita kan ketemunya secara virtual ya. Jadi tuh kalau misalnya mau nanya sama dosen atau misalnya pas lagi pelajaran itu lebih berat. Soalnya kenapa kalau misalnya offline kan biasanya kita bisa langsung nanya sama dosen atau enggak kita bisa lebih konsentrasi gitu kan buat ininya. Tapi kalau online tuh jadi enggak. Terus kalau mau nanya sama teman juga sama gitu. Biasanya kan kalau misalnya ada yang nggak ngerti dikit langsung ini gimana sih gitu, nggak ngerti gue gitu. Tapi kalau misalnya
online mau nanya tuh kadang temen tuh balasnya tuh 5 jam kemudian, Ya. 3 jam kemudian. Sibuk sendiri sih kalau online. Nggak tahu Sibuk kesibukan sendiri. teman-teman ya. Bener. Nah terus kalau misalnya offline, kenapa aku bilang lebih capek? Karena kalau bagi kita nih ya yang tinggal di Bandung gitu kan, pulang perginya itu loh gitu. Kalau mungkin karena belum ngerasain ya. Ya, belum. PP ke kampus. Cuman kalau aku udah ngerasain kan, itu tuh perginya aja tuh bisa sampai sejaman gitu loh. Itu juga kalau misalnya naik mobil sih. Tapi kalau naik motor bisa lebih cepat gitu. Itu juga kalau nggak macet gitu kan. Makanya PP-nya capek. Terus juga kan kalau misalnya offline tuh kan kadang suka ada rapat gitu-gitu. Jadi kalau rapat tuh kan kadang bisa suka sampai malam kan. Sedangkan kalau ini kan tinggal buka Zoom selesai gitu. Jadi ya kalau dibilang lebih capek ya offline sih. Kalau berat ya online gitu. Kalau Manzo gimana? Nah, kalau aku sendiri sih gini, ini disclaimer dulu kalau ini misalnya jawaban pribadi gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman lain kan mungkin ada yang di luar Bandung pastinya ngekos dong. Kalau ngekos itu kan jaraknya juga deket-deket yang deket-deket sama kampus Unpar gitu. Apalagi ada teman-teman yang karena gedung matematika itu, gedung pembelajarannya itu apa ya disebutnya? Ya gedung yang dipakai pembelajarannya itu di gedung 10, banyak tuh yang ngekos di belakang gitu ya. Yang deket sama gerbang 3, gate 3 gitu. Jadi lebih dekat. Sedangkan kalau yang warga Bandung kayak saya sama Ilen tadi, nah itu kan terpaksa gitu harus pulang pergi kampus yang waktunya juga lama gitu, sejaman ya katanya. Sejaman kan lama banget ya, sejaman gitu. Dari zaman. Nah, terusnya kalau misalnya online itu lebih ke teknisnya sih. Teknis belajarnya. Jadi benar-benar kalau offline kan kita kayak udah di kelas gitu. Kelas kan tempatnya belajar gitu. Nah, kalau misalnya beberapa dari kita kan sekarang di online kan jadi belajar di rumah. Ya, ada juga yang mungkin nggak punya tempat ya. Kayak kalau misalnya kayak saya gitu kan, pas waktu mulai pandemi online kan harus nyari-nyari dulu tempat yang pas buat belajar. Ya, tempat yang pas buat ngerjain UTS biar fokus gitu. Nah itu sih beratnya, teknis belajarnya. Terus juga dosen-dosen pada bilang kan harus lebih rajin kalau online. Nah kenapa? Soalnya kan belajarnya di rumah. Ya, kalian bisa belajar di ranjang, ya betul? Betul. Kata saya juga, wah iya ya masuk akal ya. Ternyata di kasur pun bisa belajar gitu. Jangan-jangan ini yang saya sendiri juga bisa nih belajar di kasur. Aduh, kan gitu kan. Jadi harus lebih rajin. Ya, kalau kata saya sih, oh iya ya benar juga ya, ternyata harus lebih rajin. Nah, gitu sih kalau perbedaannya. Ya pasti berat ya. Soalnya ada perubahan gitu. Yang awalnya belajar di kelas gitu bareng teman-teman, sekarang belajarnya di rumah masing-masing. Terus juga yang awalnya kan tatap muka sama dosen. Jadi kalau tatap muka kan muka nggak ngerti itu kelihatan gitu, muka bengong gitu ya, bengong, pikiran kosong gitu, pasti kelihatan sama dosen. Oh ini kayaknya nggak ngerti, jadi dosennya bisa nanya gitu, bisa nanya langsung. Nah kalau misalnya online kan harus kita yang kalau kita bingung baru kita yang nanya gitu. Banyak kan harus dari kita yang nyari tempat, kita yang nanya, bahkan ada yang dosen yang kita yang nyari bahan gitu. Jadi kan kalau online kan bisa buka internet dan lain-lain kan. Jadi kita bisa banyak searching bahan-bahan yang bisa dibahas di kelas nanti. Bisa ditanyakan di kelas kalau berbeda gitu. Itu aja sih perbedaannya. Iya sih benar-benar. Ya, saya sendiri juga merasa begitu sih ya. Kalau online rasanya kenapa kayak padat banget jadwalnya gitu kan. Jadi saya juga aduh gimana offline gitu ya mikirnya. Tapi ternyata offline kalau berat sih dibanding online enggak ya, tapi ternyata lebih capek aja kalau offline gitu ya. Iya betul. Oke deh. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, nah kalau kuliah online kan biasanya ada kelas-kelas yang jamnya sangat berdekatan tuh ya, tidak ada breaknya sama sekali gitu. Misal dari jam 7 ke 9, terus dari jam 9 ke 11 gitu. Nah saat offline kan tentunya
kita harus pindah-pindah kelas. Nah, saat kuliah offline, apakah ada jam kuliah yang seperti itu juga? Atau biasanya kelasnya selesai lebih cepat, jadi ada waktu untuk pindah kelas gitu, Kak? Oh, aku dulu nih. Ya, Iya, boleh. boleh. Nah, kalau misalnya online itu emang kalau berdekatan gitu 7-9 itu kemungkinan besar itu beresnya di 9 ya. Ya, Kalau betul. online, Iya. kemungkinan besar itu beresnya di 9 gitu. Kenapa? Soalnya mungkin kalau saya sendiri ya bisa lah ya multitasking gitu, sambil belajar sambil makan gitu ya. Mungkin Wah, ketahuan, Zo. Sama ini lu makan ya masih di kelas. ya jadi bisa ya. Jadi ya gak berat lah kalau kayak gitu ya. Kalau misalnya offline, nah kalau misalnya offline itu biasanya dikasih waktu 20 menit buat istirahat. Jadi 7-9 berarti 9 kurang 20 itu dosennya bilang, oh ya udah karena ada kelas lagi berikutnya jadi silakan istirahat, kelasnya diudahin gitu. Kalau offline seperti itu. Ya. Jadi ada waktu 20 menit buat istirahat sekaligus jalan pindah kelas gitu. Oke. Jadi Kalau kalau lain coba. jadi kalau misalnya jam 7 ke 9 terus jam 9 ke 11 itu tapi tetap ada berarti ya pas offline? Ada. Tetap ada ya? Iya. Oke. Kalau menurut aku sendiri sih sebenarnya itu tergantung dosen juga sih kalau menurut aku, ya nggak sih, Jo? Kadang tuh gini, sebenarnya tuh emang mau offline mau online itu tuh biasanya tuh dosen kasih waktu jeda 15 menit gitu. Cuman biasanya tuh tergantung dosennya gitu. Kalau dosennya tuh kadang tuh dia merasa kalau materinya tuh belum disampaikan semua, biasanya mereka bakal dipepetin gitu waktunya sampai akhir jadwal gitu, sampai akhir waktunya gitu, benar-benar dipepetin gitu. Offline pun kadang tidak bisa gitu. Kadang kalau misalnya si dosen tuh benar-benar udah buru-buru, maksudnya buru-buru ngejar materi gitu ya, tapi itu nggak selesai, biasanya juga kadang mereka suka pepetin. Tapi tuh pasti sekitar 10 menit atau 5 menit tuh pasti udah keluar gitu. Soalnya kenapa? Karena mereka memikirkan jadwal kita buat pindah, buat mobilisasi gitu kan. Cuman kalau online karena mungkin pikirnya kayak ya udahlah tinggal klik-klik doang gitu kan. Ya, jadi Zoom gitu udahlah ya. paling iya benar. Jadi paling cuma berapa menit gitu kan. Jadi mungkin mereka berpikirnya begitu. Tapi sebenarnya kalau aku sendiri ada sih dosen yang emang walaupun online gitu ya, tapi tetap dikasih waktu 10 menit gitu. Jadi dia kayak benar-benar bilang juga kayak, aduh udah mau habis nih waktunya, ya udahlah nanti lagi kita lanjut minggu depan gitu biasanya. Tergantung dosen. Nah, oke. Nah, kalau buat cara belajar nih, online sama offline lebih bisa fokus pelajaran di kelas nih atau di kamar nih justru? Boleh di-mention juga apa saja distraction gitu atau gangguan yang dialami saat kuliah offline dan saat kuliah online. Boleh mungkin Kak Elin duluan kali ya. Kalau aku sih udah pasti lebih fokus di kelas sih. Soalnya kan kalau di kelas kan kayak yang tadi udah disebutin juga, kan ada dosennya. Jadi kan kalau misalnya kita mau main HP kan juga aduh kayak agak segan gitu, takut dimarahin atau takut apa gitu kan. Terus kan apalagi kita ngeliat kayak teman sebelah kayak wah pada nyatet gitu kan. Gue juga nyatet gitu. Jadi ikut-ikutan rajin gitu. Tapi kalau misalnya online gitu, apalagi di kamar gitu ya belajarnya gitu, kadang tuh ya wah lihat ranjang, waduh ngantuk gitu. Bisa sambil rebahan gitu kan kuliahnya, atau enggak kayak tadi tuh sambil makan gitu. Atau misalnya kayak apalagi kan kalau misalnya kita kuliah online kan kadang apalagi dosennya kan suka matiin off cam gitu kan, off cam. Jadi kan kita bisa sambil main HP, sambil apa. Jadi kadang kalau misalnya ada distraksi tuh lebih mudah gitu loh. Kalau misalnya distraksinya sendiri sih kalau aku yang paling pertama HP. Terus udah gitu distraksi dari luar juga ada gitu. Misalnya kayak kayak mama aku gitu misalnya ngobrol sama adik aku atau sama keluarga yang lain gitu, atau mungkin mama aku lagi nonton atau misalnya adik aku lagi kelas gitu. Pokoknya ya jadi ada suara-suara berisik gitu tuh kadang kalau aku sendiri jujur sih nggak bisa. Maksudnya kayak kalau ada suara dari luar tuh kadang aku tuh kupingnya tuh suka ikutan ngedenger sendiri gitu loh, kayak jangan dengerin tapi dia denger sendiri gitu. Jadi kadang tuh yang di dosennya jelasin nggak kedengeran, yang dari depan tuh malah kedengeran duluan gitu. Jadi itu bener-bener ganggu banget sih kalau aku di situ gitu. Jadi harus bener-bener cari tempat yang sepi. Terus kalau bisa pakai headset gitu supaya yang kedengeran cuman suara dosennya doang gitu. Paling kalau aku sih kayak gitu, lebih enak di kelas sih kalau aku. Nah, kalau Komanzo gimana nih kok? Nah, aku ya gini nih.
Kalau pas offline kan di kelas, ya di kelas itu pastinya lebih fokus. Tapi gangguan pertama ya, itu ini yang saya alami aja gitu. Kalau yang saya alami itu pas waktu ini kalau misalnya ada kelas jam 7. Nah, ini yang paling seru. Ya, kalau ada kelas jam 7 harus bangun pagi kan otomatis kan. Terus bangun pagi, terus harus makan dulu otomatis soalnya jauh gitu. Kalau jauh nggak, perutnya kosong, terus keroncongan kan di jalan, nyampe kelas ngos-ngosan, akhirnya nggak fokus gitu di kelasnya. Nah, mungkin kalau distraksi dari luar sih itu ya, kayak rutinitasnya harus lebih lebih ditingkatin gitu, kayak harus bangun pagi, terus harus mandi nih, pertama-tama harus mandi ya, jangan lupa. Kalau offline harus para mandi. Nah, harus mandi. Kalau online terus berarti ya. enggak, Zo? Nah, itu belum kan ini baru offline. Oke, lanjut. Oke. Ya pokoknya harus mandi ya kalau offline gitu. Terus ya kalau saya sendiri sih harus makan gitu biar nyampe kampus tuh siap belajar gitu. Kalau misalnya distraksi dalam kelasnya sih nggak ada ya, tadi sama kayak kata Elaine gitu. Lihat kiri kok para nyatet gitu, lihat kanan kok para nyatet. Nah, jadi kalau sendiri nggak nyatet tuh insecure gitu. Jadi merasa, waduh kok kiri nyatet, kanan nyatet, depan dosen nyatet di papan kan, waduh saya sendiri kok nggak nyatet gitu, insecure jadinya. Jadi mau nggak mau ikut nyatet gitu, ikutan sibuk gitu, walaupun ikut-ikutan tapi tetap jadi fokus gitu ya dalam pembelajarannya. Nah kalau online, kalau distraksi pertama itu kalau online itu ya itu tadi ya, tempat belajarnya sih. Pertama-tama itu harus tenang, sunyi gitu. Harus mendukung lah intinya mah. Mendukung belajar. Ya mandi nggak mandi, terus dress code-nya apa bebas, kalian mau dibebaskan gitu ya kalau online ya, apalagi kan off cam gitu kan. Biasanya kan off cam. Karena kalau on cam kan biasanya ada yang nge-lag lah, terus ada yang inilah itulah gitu kan. Sama saya juga kalau on cam biasanya ternyata on cam nge-lag lebih berat gitu. Iya. Jadi kalau dress code terus mandi enggak, nah itu kan kalau online tuh nggak jadi halangan ya. Tapi halangan terutamanya tuh kayak tempat, terus HP. Nah ya HP sih paling utama ya, sama kayak Kak Ella ini benar. Kalau online kasih HP gitu ya, fokusnya ke HP bukan ke pembelajaran. Kadang-kadang doang ya, kadang-kadang, nggak setiap kali. Nggak setiap kali. Nah, terus disclaimer-nya dulu. Ya ini disclaimer jawaban pribadi ini disclaimer. Nah terus kalau offline tuh deg-degan sama dosen yang di depan ya, cenderung deg-degan sama dosen yang lagi ngejelasin di depan, deg-degan. Kalau online, nah ini beda juga nih. Deg-degannya itu sama sinyal wifi malah ya, kita sibuk. Kalau aku sibuknya sama, wah ini sinyalnya bagus nggak ya? Terus sekali putus-putus nih suara dikit, dosennya kan ngomong putus-putus, langsung ngechat ke teman. Ini putus-putus di aku doang atau di kamu juga gitu kan? Khawatir gitu kan? Soalnya kan nggak setiap yang diputus-putus itu bisa kayak kan putus-putus kan nggak jelas gitu kan, bisa diulangin juga nggak setiap kali bisa diulangin gitu. Jadi nah itu sih yang paling itu. Jadi deg-degannya tuh sama sinyal wifi, terus sama media lain kayak laptop dan lain-lain, udah siap belum gitu kan. Kalau misalnya belum siap, terus mati lampu otomatis wifi mati, tiba-tiba nggak ada sinyal. Nah itu lebih deg-degan daripada di yang offline kan. Offline mah nggak peduli kan kalau sinyal-sinyal begituan, gitu sih. Iya. Sama saya juga ngerasa kayak Komanza sih kalau udah kuliah tuh, apalagi rumah saya tuh termasuknya sering mati lampu. Jadi saya tiap kali kelas tuh, apalagi kan saya pakainya komputer bukan pakai laptop. Jadi kalau udah mati aja langsung, makanya saya selalu harus jaga-jaga banget lah itu, langsung tanya teman, wah itu tadi bahas apa kayak gitu. Sama kali ya. Iya itu kan benar. Yang halangan semua orang ya. Iya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kak. Interaksi dengan dosen lebih banyak pada saat kuliah offline atau online nih? Nah,
Dan saat kuliah offline, apakah menjadi lebih dekat gitu dengan para dosen? Misalnya beberapa kali bisa ngobrol di luar jam kelas tentang hal-hal di luar mata kuliah yang diajarkan dosen tersebut tentunya gitu. Ya, Manzo, silahkan. Oh, ya. Kalau misalnya kalau online ya pasti pasti lebih banyak interaksi, pasti offline gitu. Soalnya kalau online itu pastinya cuman interaksi soal pembelajaran kelas doang sih, setahu saya mah. Oh gitu ya. Cuman kalau yang dari himpunan, dari kayak ngurus-ngurus proker yang ada dosen pembimbingnya, mungkin ada gitu, ada interaksi sama dosen pembimbing soal proker gitu. Tapi kalau misalnya lebih banyakan kalau offline gitu. Jadi kalau offline itu sebelum kelas, misalnya sebelum waktunya kelas, bisa dosennya lewat nih, bisa diajak ngobrol dulu. Biasanya diajak ngobrol atau enggak kita yang ngajak ngobrol gitu. Iya. Jadi lebih banyak sih interaksinya. Gak cuman sekedar proker, tapi bisa juga bahas-bahas yang lain. Gitu sih. Nah, itu dari Komanzo nih. Kalau Kak Elin sama juga nggak atau gimana nih Kak? Iya sih, sama sih. Kalau misalnya offline pastinya bakal lebih banyak interaksi ya. Soalnya kan kalau misalnya online kan kadang kita lewat di lorong gitu ketemu dosen kan pasti salaman gitu kan. Atau enggak setidaknya nyapa lah gitu. Pasti nyapa gitu. Mungkin kalau misalnya dia dosen yang ngajakin ngobrol yang lain ya bisa gitu lebih berinteraksi lagi gitu kan. Tapi kalau online tuh jarang kayak gitu. Misalnya kan kita kan coba ketemunya lewat Jimit gitu. Paling ketemu ya di kelas-kelas doang gitu. Kalau enggak ya paling kalau misalnya emang ada proker yang lain gitu ya, yang di luar pembelajaran ya mungkin bisa gitu ngobrol sama dosen gitu. Tapi kayaknya kalau ngobrol di luar pembelajaran atau di luar proker sih kalau di online lebih jarang ya. Biasanya kalau yang penting doang gitu. Biasanya kayak gitu. Iya. Kalau misalnya penting baru ngobrolin gitu. Kayak Bu, saya lupa absen. Nah, kan kayak gitu tuh. Ya, itu doang. Itu doang ya interaksinya. Bu, saya lupa absen gitu. Iya bener. Iya gitu sih. Ya oke. Iya. Semoga ya offline sih kayaknya dosen-dosen setidaknya lebih kenal muka kita lah ya, tahu murid-murid yang diajarnya siapa aja gitu. Soalnya di semester 1 juga dosen-dosen saya kan hampir semua nggak ada yang nyuruh on cam gitu kan. Jadi saya kayak dalam hati, ini dosennya ngajar kita tapi nggak tahu muka-muka mahasiswanya gitu kan. Saya kayak ngerasa kasihan aja gitu. Semoga ya nanti kalau udah offline sih mungkin lebih kerasa kali ya interaksi antara dosen sama mahasiswanya gitu ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah bersosialisasi dengan teman-teman sejurusan menjadi lebih mudah pada saat kuliah online? Misalnya, jadi kenal sama teman seangkatan yang sebelumnya nggak pernah kenal, atau mungkin jadi lebih sering nugas bareng lewat voice call gitu bersama teman-teman, atau ya misalnya sebaliknya, malah jadi lebih susah, misalnya begitu. Boleh diceritakan tantangannya apa saja untuk bisa keep contact gitu sama teman-temannya gitu. Boleh mungkin dari Komanzo dulu kali ya. Kalau misalnya soal teman-teman sih, kalau aku pribadi sih nggak ada banyak yang berubah ya. Tetap aja kayak offline suasananya, cuman ya diganti medianya. Awalnya kan ngobrol, sekarang ngobrolnya lewat chat gitu, atau enggak lewat Vicon gitu. Kalau misalnya nggak ngerti, ada gitu kayak ada grup, saya udah bikin grup kayak grup belajar gitu. Nah kan, tapi sekarang itu biasanya tuh kalau offline grup belajar itu saya pakainya tuh grupnya buat ke perpus gitu, jadi belajar barengnya tuh ke perpus. Nah cuman bedanya sekarang mungkin Google Meet doang sih, jadi kayak beda media gitu aja. Kalau tantangannya sih nggak ada ya, paling ya harus milih-milih teman sih. Benar-benar ini bukan milih-milih teman dalam arti yang buruk ya, tapi arti yang baik gitu. Jadi kalau misalnya nggak ngerti ya adalah teman yang nge-backup gitu, gimana penjelasannya tadi dosennya, dia ngerti nggak atau dia bisa ngejelasin nggak gitu. Kalau bisa ngejelasin ya tanya gitu sampai ngerti. Kalau butuh ya bikin kayak saya gitu, bikin kayak Vicon gitu, Vicon sendiri di luar jam pembelajarannya buat bahas materi-materi yang nggak ngerti gitu. Jadi biasanya tuh saya kumpulin dulu tuh yang nggak ngertinya, terus ditanyanya tuh di 1 minggu sebelum UTS.
Jadi 1 minggu sebelum UTS atau enggak UAS, saya tanyain tuh ke teman-teman yang sudah saya percayai, udah saya pilihin ya, pasti bakal ngerti nih. Oh ya udah, gitu. Saya tanyain satu-satu pertanyaan. Dan ya hasilnya mah ya gimana ya? Kalau bicara soal hasil mah nggak bisa ditentukan ya. Begitu aja sih. Iya. Kalau Kak Ellen gimana, Kak? Kalau aku, ya sebenarnya kalau temen sama-sama aja, cuman bedanya tuh kalau offline itu kalau menurut aku sendiri lebih gampang buat dapet teman baru gitu, kalau menurut aku ya. Soalnya kalau misalnya offline gitu, kan kadang tuh kan kita bisa aja nih ketemu sama teman-teman yang kita maksudnya awal yang nggak terlalu dekat gitu, kenal sih kenal, cuman tuh nggak terlalu dekat gitu kan. Kadang tuh bisa aja misalnya lagi makan bareng nih di kantin yang di Jalan Bukit Jarian gitu misalnya, lupa namanya, pokoknya ada kantin lah ya di kantin gitu ya, lagi kantin, terus mejanya tuh barengan gitu, pasti mau nggak mau ngobrol kan, kayak hai gitu kan, sedangkan kenal gitu kan, terus bisa jadi lebih dekat gitu, bisa jadi lebih kenal lagi gitu. Atau mungkin kalau misalnya di proker gitu kan, kalau aku sendiri kan misalnya kayak ikut proker di Unpar gitu misalnya, kan bisa ketemu nih sama semuanya gitu, misalnya sama semua panitia gitu kan, pada berkumpul gitu kan, misalnya kayak dulu kan aku PUPM maaf, terus kan kayak pada kumpul gitu di dekat BKA situ, terus kan kayak jadi kenal sama yang lain gitu. Tapi kalau misalnya online nih, aku juga waktu pernah juga nih PUPM online juga gitu, dari itu tuh kayak yang kenal tuh bener-bener cuman sama sesama divisi aku gitu, kayak aku kan sekretaris cuman kenal sama divisi sekretaris doang, dan itu juga tuh nggak pernah lihat mukanya gitu, jadi cuman kayak tahu suaranya aja gitu, tapi nggak tahu nih orangnya kayak gimana gitu, jadi kayak nggak bisa terlalu dekat gitu. Sedangkan aku tuh ngerasain banget atau PUPM yang offline dulu, nah itu tuh aku kenal banyak orang gitu, dan bisa kayak kalau misalnya ketemu di kampus bisa sampai kayak hai gitu, kayak oh kita kenal gitu. Jadi tuh kayak jadi lebih apa ya, ada interaksi gitu. Ya gitu. Sedangkan kalau online tuh aku ngerasainnya tuh kayak gimana ya, emang sih aku juga ada kayak grup belajar gitu, dan itu biasa sama teman-teman aku, cuman ya gitu aja gitu, grupnya ya segitu-segitu aja gitu loh, belajarnya ya segitu-segitu aja. Kalau misalnya ngechat pun agak lebih susah ya kalau menurut aku, soalnya gini, kalau misalnya offline nih, kita tuh mau nggak mau nih terpaksa untuk bersama-sama gitu. Misalnya nggak ingin bersosialisasi pun, tapi harus bersama-sama. Kenapa? Karena kan kalau nunggu kelas kan bosen nih. Pasti kan mau nggak mau kita mencari teman gitu untuk bersama-sama menunggu kelas gitu kan. Mau orang yang nggak kenal pun mungkin aja kita malah jadi terpaksa untuk berkenalan gitu, supaya bisa barengan buat nunggu kelas gitu. Tapi kalau misalnya online gitu kan, orang tuh pada masing-masing sendiri ya, kayak abis kelas tidur, abis kelas nonton atau kemana gitu. Ngechat pun maksudnya ada beberapa orang yang jarang buka HP kan, jarang buka sosial media, jadi kalau misalnya ngechat pun paling dibalesnya 3 jam kemudian atau 5 jam kemudian, terus nanti udah gitu kitanya juga balesnya lama juga 3 jam kemudian, 2 jam kemudian, jadi interaksinya tuh kayak kurang kalau menurut aku ya. Kalau kurang banget sih gitu. Oke. Nah selanjutnya, apa saja kebiasaan baik ataupun buruk yang terbentuk pada saat kuliah online nih, Kak? Boleh dari Kak Ellen lagi, Kak? Waduh, kok tanya gitu ya? Kayaknya banyak soalnya. Kebiasaan buruk ya. Pertama, ini maaf aja ya. Buka kartu nih di sini nih. Oke, gak apa-apa. Kalau misalnya lagi kelas, ya suka buka HP sih jujur aja, ngechat gitu, atau enggak misalnya nggak ngechat pun gitu ya, dosennya mulai ngebosenin nih, kayak ngomongnya mulai bikin ngantuk atau apa gitu ya, pasti buka HP, buka game atau ngebuka Instagram gitu-gitu, terus kayak apa ya, kebiasaan buruk lagi tuh jadi kalau nyatet gitu ya, nah kadang tuh udah niat gitu, kayak udah nyiapin nih buku sama pulpen gitu kan, terus udah mau nyatet nih, terus tahu kalau misalnya dosennya bakal ngasih PDF gitu kan. Ya udahlah nanti aja baca PDF. Nggak jadi. Akhirnya nggak jadi nyatet. Itu Manso ketawa-ketawa kayaknya relate tuh dia. Iya, jadi nggak jadi nyatet gitu. Terus udah gitu, apa lagi ya? Iya, aku juga jujur aja makan sih. Kalau sambil kelas aku kadang juga makan. Kalau benar-benar udah lapar ya udah makan gitu, minum ya gitu-gitu sih. Terus kalau misalnya ke toilet juga kadang ya udahlah gitu, ke toilet aja langsung, kadang nggak izin. Maaf ya guys. Terus udah gitu juga, terus juga apa ya, itu kalau misalnya dosen
nanya gitu, atau misalnya dosen kayak minta tanggapan kayak ini gimana gitu kan semua kebanyakan pada diem tuh, hening gitu kan. Ya udahlah, semua hening, ikutan hening sendiri juga gitu. Jadi akhirnya beneran nggak ada yang jawab, bisa dosen, sedih banget. Tapi emang sih ada beberapa yang aktif juga gitu. Cuman ya kalau aku sendiri jadi bawaannya malas gitu, malas buat jawab gitu, malas buat respon dosennya gitu. Dan kadang kalau misalnya online tuh kadang suka ngantuk ya, apalagi kalau misalnya pagi gitu. Jadi ya itu juga lumayan mengganggu sih, ngantuk. Apalagi kalau misalnya yang kelasnya di kamar, aku juga kadang dulu mah aku di kamar soalnya kayak biar enak gitu, pagi-pagi bangun langsung buka laptop. Tapi ternyata itu bener-bener bikin ngantuk. Makanya gara-gara itu aku pindah keluar. Jadi belajarnya di ruang keluarga gitu supaya nggak ngantuk gitu sih. Nah, sekarang coba Manzo kok, boleh kebiasaan baik atau buruk boleh kok. Kebiasaan baik atau buruk ya? Apapun, mau yang baik, mau yang buruk boleh. Yang baiknya? Ya udah nggak apa-apa, nanti aja Manzo. Oh ya udah, berarti yang baik dulu ya. Yang baik dulu itu. Iya. Kalau yang baik itu ya ini pertama-tama bisa ini apa? Lebih ahli dalam hal multitasking. Ya. Jadi kan ya kalau online gini kan kalau teman-teman yang lain sama saya sendiri juga pasti dibilangnya ya dibanjiri sama tugas ya, walaupun sebenarnya tuh tugasnya tuh nggak banyak, cuman ya ditunda-tunda gitu loh. Jadi ini masih 3 minggu lagi gitu, ini masih berapa hari lagi gitu, jadi ditunda-tunda sampai pas waktu deadline H-1, jadi SKS ya, sistem kebut sepagi jadinya. Jadi dari malam sampai pagi kelas lagi, wah terus pokoknya. Jadi multitasking, jadi di tab sebelah kiri itu lagi meet, di tab sebelah kanan itu lagi ngerjain tugas misalnya, lagi buka soal. Jadi itu lebih ahli dalam multitasking ya menurut saya ya. Terus yang kedua, mungkin yang kedua itu yang baik ya, ini masih yang baik. Ya, yang kedua itu ahli dalam fotografi. Ya. Jadi kan tugas-tugas kan harus di-scan gitu ya. Cam scanner gitu kan, pakai cam scanner atau pakai apapun gitu ya. Ya ini nggak dipromosin sama cam scanner sih, jadi saya nggak bisa nyebutin kelebihan-kelebihan cam scanner. Ya jadi ahli dalam bidang fotografi gitu, ngejepret-jepret foto tugas, misalnya masih ngeblur, nah gimana ya, ini cahayanya apakah kurang, apakah gimana, nah jadi ahli dalam bidang fotografi, pencahayaan gimana. Nah, hebat sih itu kok, hebat. Ya kan, hebat kan. Skill baru. Skill baru terus, itu bagus. Iya, skill baru. Terus juga yang keberapa? Yang ketiga ya mungkin ya, ahli dalam penggunaan internet ya. Google kayak gitu, makin ahli. Nyari buku. Bener. Dulu tuh nyari buku ya, seingat saya itu saya harus ke perpus, terus nyari buku gitu. Pas waktu offline. Pas waktu offline. Nah sekarang udah tahu, buku itu bisa di-searching di internet ya, langsung. Buku apa, buku ini, buku itu langsung dapat. Informasi ini itu langsung dapat gitu. Jadi makin ahli lah dalam mencari hal-hal di internet tuh. Jadi terus ya kalau yang buruknya ya sekarang ya, buruknya lebih sering ke menunda-nunda sih. Nah, itu sama kayak yang tadi, lebih ke arah insecure. Kalau misalnya offline kan dikasih tugas langsung beres kelas ya, biasanya nih kayak beres kelas sambil nunggu jam kosong. Yang lain tuh para bikin tugas yang dikasih sama jam yang sebelumnya gitu. Jadi tugasnya sebelumnya tuh langsung dikerjain pas waktu jam kosong itu. Jadi kan saya juga, waduh kok para ngerjain tugas, jadi insecure sendiri kan. Jadi ke bawah juga buat rajin. Jadi terdorong ngerjain juga. Iya, buat terdorong ngerjain tugas. Nah kalau online, nah yang ngedorong nggak ada gitu, yang ngedorong nggak ada. Nah, jadi ya tunda ya, dan akhirnya numpuk gitu. Yang katanya itu seminggu ngerjain tugas, udah lebih dari seminggu dikerjain tugas rasanya gitu. Jadi kayak gitu. Iya. Jadi seminggu masih ngerjain tugas. Terus karena ditumpuk-tumpuk, setelah seminggu itu ya berasa dikerjain sama tugas gitu. Tugasnya kembali ke jadinya. Iya, benar. Nah, iya.
Padahal nggak terlalu banyak tugasnya sebenarnya ya. Kalau saya boleh jujur sih nggak terlalu banyak. Nah terus habis menunda-nunda itu lebih ke arah malas sih. Kalau dosen-dosen tuh bilang kalau online itu harus rajin, harus sering cari sendiri, cari informasi, cari pembelajaran sendiri, karena sekarang kan pembelajaran udah banyak gitu ya. Ada contohnya aja ada pembelajaran online yang gratis dan lain-lain gitu kan. Jadi udah bisa diakses sendiri. Jadi bisa akses sendiri. Terus kalau misalnya yang rajin ya tetap ke bawah rajin gitu. Tapi kalau saya kan pribadi nggak terlalu rajin, nggak terlalu malas juga. Okay. Tapi condongnya ke malas gitu. Jadi ya lebih malas sih, soalnya harus fokus juga. Malasnya tuh jadi harus ngebawa diri fokus gitu, fokus ke pembelajaran juga itu harus fokus sih, benar. Nah selanjutnya yang hal buruk yang terakhir mungkin ya, jadi kalau misalnya online ini kan lebih sering SKS. Nah ini SKS juga buruk ya, hal buruk gitu. Jadi kalau bisa mah dicicil, kalau saya sih masih belum bisa, soalnya masih ya itu dia males tadi itu loh, jadi masih nggak bisa. Tapi kalau harusnya tuh harus nyicil gitu, jadi SKS-nya berkurang. Nah, itu SKS hal buruk kenapa? Kalau offline besoknya ada kelas pagi jam 7 misalnya, nah itu nggak bisa SKS, itu harus tidur atau harus banget tidur. Kalau misalnya nggak tidur ya pasti ngantuk di kelasnya dan lain-lain, jadi nggak fokus, nggak bisa bergadang. Ya. Kalau online gini kan bergadang buat main game ya. Nah, kalau offline nggak bisa. Mungkin yang di kos bisa ya, kayaknya ya. Saya nggak tahu. Ya, gitu aja sih. Nah, iya. Oh ya, tadi Kak Ellen ketinggalan ya. Yang kebiasaan baiknya belum Kak ya? Boleh Kak coba yang kebiasaan baik? Oh, itu harus dijawab juga ya? Oke. Iya, boleh. Kalau kebiasaan baiknya, iya benar sih tadi kata Manzo. Jadi lebih jago dalam hal teknologi ya. Jadi kayak baru tahu gitu ternyata tuh kalau misalnya bikin grafik itu ada software-nya gitu, ada bantuannya ternyata di internet gitu. Terus misalnya kalau misalnya kalkulator juga ternyata ada di internet gitu. Maksudnya ya emang sih kalau misalnya buat kalau misalnya kayak pelajaran gitu atau matkul mungkin tuh kayak yang kayak yang kok jadi kayak curang gitu. Tapi tuh sebenarnya kalau menurut aku tahu mengenai software itu tuh penting. Kenapa? Karena nanti kalau kita udah kerja gitu, kalau misalnya kita ngitung sendiri ntar kalah sama lawan, misalnya sama partner kita gitu, mereka udah selesai, kita masih baru ngitung gitu. Soalnya kan mereka cepet gitu, misalnya pakai software gitu kan, kayak gitu. Kalau menurut aku sih sebenarnya ya tahu tuh tentang teknologi tuh maksudnya penting juga gitu, asal jangan jadi malas aja. Terus udah gitu, kalau hal baiknya tapi mungkin ini mah di luar perkuliahan ya. Jadi kayak kalau misalnya dulu kan perkuliahan tuh bener-bener padet tuh di kampus. Soalnya kan kayak kalau misalnya bahkan ya aku tuh ya kalau jadwal aku sendiri ya, aku tuh sering banget dapet misalnya tuh pagi, misalnya kuliah awal tuh pagi-pagi gitu jam 7, tapi tuh baru selesai tuh ntar sore gitu jam 5 gitu loh. Itu karena MKU biasanya tuh. Nah itu tuh aku tuh kalau misalnya jadwalnya kayak gitu tuh walaupun tengah-tengahnya kosong tapi biasanya aku tuh nggak pulang gitu, misalnya nunggu di kampus, soalnya tuh kayak tanggung aja gitu. Terus takutnya kalau udah pulang terus nanti baliknya lagi macet atau gimana kan, aku telat. Ya aku sih nunggu gitu kan. Nah makanya kayak dari pagi sampai malam tuh maksudnya ngabisin waktu di kampus doang gitu, nggak bisa ngelakuin hal lain gitu, maksudnya di luar itu gitu. Apalagi kalau misalnya ada proker atau misalnya ada rapat gitu kan, biasanya kan kalau rapat tuh kan bisa nyampe malam ya, kadang rapat tuh kan jam 7, jam 6 gitu-gitu kan. Nah jadi bener-bener pulang tuh udah capek ya, paling cuma bisa ngerjain tugas terus tidur gitu, udah nggak bisa ngelakuin yang lain. Tapi kalau misalnya online gini kan maksudnya ada waktu lowong gitu ya, mungkin ya bisa lah gitu ngelakuin hal lain kayak ngembangin bakat yang baru, atau misalnya skill-skill yang baru, belajar hal baru tentang internet atau tentang hal-hal yang lainnya gitu mungkin, atau beberes rumah dan hal-hal kecil lainnya sih. Itu jadi ada waktu gitu. Kalau aku sih itu positifnya. Ya, oke. Oke, kita pindah ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Lebih sering nugas di kampus atau di luar kampus Kak? Ya boleh dari Komanjo dulu ya. Ya oke. Ya oke. Boleh kok. Nah kalau aku pribadi sih
karena kampus itu terfasilitasi dengan lengkap ya. Jadi kalau misalnya di luar jam pelajaran mau belajar ngerjain tugas, disediain perpus yang buka dari pagi sampai sore, sampai jam 5. Nah itu bisa dipakai gitu. Siapapun bisa masuk. Nah bisa dipakainya tuh biasanya bisa dipakai buat ngerjain tugas, bisa dipakai buat tidur. Nah kebanyakan saya nemuinnya ya ada yang ngerjain tugas, ada yang tidur juga gitu. Jadi ternyata berguna banget gitu buat anak pulang pergi kayak saya, kayak ya. Jadi daripada pulang pergi kata Elaine tadi kan balik lagi nanti macet atau males, nah mending ke perpus belajar atau enggak istirahat gitu. Nah terus kalau tempat lainnya sih paling ini kalau misalnya kayak matkul menggunakan komputer gitu ya, pemrograman komputer dan lain sebagainya. Nah kampus juga nyediain tuh fasilitasnya, itu ada labcom, ada laboratorium komputer. Nah di kampus. Nah kalau misalnya kosong dan nggak ada orang yang ngisi ya, nggak ada kelas ya, kelasnya tuh nggak ada kelas, bisa kita pakai buat ngerjain tugas komputasi di situ. Nah itu sama juga sih, bukanya dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Nah itu bisa dipakainya ya kalau nggak ada kelas ya, kalau misalnya nggak ada yang make gitu. Jadi kita bisa izin dulu buat make atau enggak izin ke ada biasanya orang yang menjaganya di situ. Nah biasanya di situ kalau itu yang di dalam kampus. Nah kalau yang di luar kampus biasanya lebih cenderung ke kosan teman, soalnya nggak ngeluarin biaya kan. Kalau kafe gituan kan ya, harus beli lagi gitu ya. Beli kopi atau enggak roti gitu ya, yang kecil-kecil tapi berhadiah gitu, mahal banget gitu. Ya, betul. Jadi lebih milih ke kosan teman, ngerjain tugas bareng. Itu kalau misalnya udah sore atau nggak malam, lebih milih ke kosan teman daripada kayak kafe. Walaupun di deket Unpar juga ada loh kafe kayak Starbucks gitu. Nah ada loh di Unpar. Nah jadi bisa gitu ke Starbucks. Starbucksnya ada 2 lagi, ada di atas, ada di bawah juga ada. Oh iya. Jadi bisa. Sponsor ya? Nah, untung ada. Oh nggak ada sponsor. Sponsor Starbucks. Ya paling itu aja sih kalau tempat-tempat buat belajar sama offline. Oke. Nah Kak Elaine gimana tadi Kak? Udah kepikiran belum Kak sekarang Kak? Iya. Kalau aku biasanya di ini sih, aku kalau misalnya Manzo kan tadi di dalam kampus ya. Kalau aku sih biasanya di luar kampus. Jadi kadang tuh kalau misalnya udah kelas, pasti aku sama teman-teman aku langsung keluar kampus dulu. Soalnya udah ini ya sama suasana kampus gitu ya. Jadi langsung maksudnya biasanya kita sih kalau ngerjain tugas biasanya lebih sering di kosan temen sih. Jadi kayak ke kosan siapa gitu terus ngerjain di situ tugasnya. Atau enggak kalau misalnya mau UTS gitu biasanya belajarnya kayak di tempat yang mungkin lebih santai gitu. Misalnya kayak di cafe gitu atau kayak misalnya di Abnormal. Ini nggak sponsor ya, nggak sponsor. Oh, sponsor. Jadi kayak di Abnormal gitu. Iya. Iya, jadi itu kan ya emang sih paling juga cuma beli minum aja gitu, misalnya makanan 1 atau 2 gitu ya, tapi ya lumayan lah gitu, maksudnya ya belinya cuma 1 tapi di situ bisa berjam-jam gitu. Sambil ngerjain tugas, sambil belajar gitu, soalnya mungkin kalau aku sendiri ya mungkin beda dari Manzo gitu ya, suasananya lebih enak aja gitu, maksudnya lebih jadi nugas tapi rasanya relax gitu, nggak kayak beban. Kalau aku ini kan personal ya, okay, gitu. Oke. Nah ngomong-ngomong tentang tempat nugas nih, boleh Kak Elaine sama Ko Manzo cukup sebutkan aja 3 spot nongkrong atau spot nugas favorit Kak Elaine dan Ko Manzo. Terserah spotnya di mana, bisa di luar kampus ataupun di dalam kampus gitu. Dan jangan lupa juga kasih tahu tempatnya di mana ya, di daerah mana misalnya atau di dekat apa gitu ya. Oke, boleh Ko Manzo duluan boleh ya? Nah paling ada berapa spot ya? Paling ada 3 spot ya rekomendasi dari saya. Nah pertama-tama itu pastinya perpus ya. Kalau misalnya sama teman-teman yang ambis gitu, pasti di perpus gitu. Jadi perpus, habis kelas perpus, habis ini perpus, nungguin kelas perpus gitu. Terus yang kedua itu ya mungkin tempat yang bisa sambil makan kayak OBC juga ya, walaupun gak terlalu fokus ya di situ karena berisik gitu, tapi bisa gitu sambil ngerjain tugas juga bisa.
Terus yang terakhir mungkin ini kosan teman sih paling rekomendasi. Kalau misalnya ya kalau saya kan nggak ngekos ya karena di Bandung juga, jadi lebih rekomendasi ke kosan teman karena di kosan teman kan nggak ngeluarin biaya apa-apa gitu. Kalau makan ya, kecuali kalau makan ya, kalau mau makan ya harus terpaksa mengeluarkan effort lebih gitu. Jadi harus jalan lagi ke sana, harus jalan lagi ke situ. Ya paling itu sih 3 tempat. Oke. Nah kalau Kak Elin 3 spot favoritnya apa nih Kak? Kalau aku sendiri sih, ini di luar nugas juga ya berarti? Yang di luar kalau nugas? Iya, boleh buat misalnya tempat nongkrong buat nugas atau nggak nugas juga terserah. Kalau aku sih, ya paling pertama kosan teman sih, emang betul. Kosan teman itu paling nyaman, paling enak lah, udah pokoknya betul. Oke. Setelah itu, kedua yang murah dan meriah nih, aku kasih tahu di Eat and Drink. Ada tuh Eat and Drink ya namanya kalau nggak salah. Di Bukit Jarian itu. Di Bukit Jarian. Dari gedung kita lebih dekat gitu kalau Bukit Jarian. Terus udah gitu yang ketiga apa ya? Kayak biasanya kayak di tempat makan gitu sih. Mungkin apa ya? Kalau lo disuruh sebutin abnormal kali ya. Dekat di situ, dekat Unpar juga. Ada. Ada dekat ya. Oh iya. Oke. Nah, nanti minta tolong abnormal buat sponsorin ini ya. Udah digaji sebenarnya dari awal ini tuh. Abnormal, Starbucks. Semuanya lah ya tadi. Lumayan ya. Lumayan. Kerja sama kita lah himpunan. Oke. Betul. Pertanyaan selanjutnya nih Kak. Apa aja yang menurut Komanzo dan Kak Elin nih yang kakak-kakak kangenin dari kuliah offline? Oke. Siapa ini? Boleh Kak Elin dulu. Aku dulu. Ya. Yang aku kangen dari kuliah offline, wah banyak sih. Pertama, ketemu teman-teman yang pasti gitu kan, bisa nunggu kelas bareng, makan bareng, ngerjain tugas bareng, belajar bareng gitu. Terus yang kedua, ini harus nangis nggak? Enggak ya? Nggak usah. Terus yang kedua, apa ya? Mungkin proker sih. Proker bener-bener bikin kangen banget sih. Kan biasanya tuh kan kalau misalnya offline tuh bener-bener sibuk gitu. Kayak misalnya harus rapat. Yeah. Terus kalau aku nih sekretaris gitu, tanda tangan ke sana ke sini nih, ke Bu Erwin lah, ke siapa, kemana-mana, pokoknya harus jalan-jalan ke ruangan TK gitu kan. Kalau sekarang kan enggak gitu, kayak bener-bener jadi apa ya, jadi kayak nganggur gitu rasanya tuh kalau misalnya online tuh ya, jadi kayak cuman kelas terus selesai gitu kan. Kalau dulu kan ada proker, kayak habis ini wah aku mau proker dulu nih gitu, terus ketemu teman lagi kan, ketemu teman baru lagi, terus dapat pengalaman baru lagi gitu kan. Terus udah gitu apa ya, aduh banyak sih sebenarnya, kayak makanannya juga sebenarnya kangen juga ya, maksudnya makanan-makanannya umur enak-enak loh, maksudnya banyak gitu, banyak beragam dan enak gitu. Terus di itu apa lagi ya, banyak sih kalau misalnya ditanya tentang apa yang dikangenin sama offline, sama ketemu dosen-dosennya, ketemu mukanya ya maksudnya. Kalau misalnya ketemu online juga, cuman pengen lihat mukanya juga gitu, lihat muka teman-teman juga gitu ya, pokoknya kangen sih offline. Oke. Kalau Komanzo gimana kok? Nah, kalau kangen sih, kangen yang pertama kangen sama matkulnya dong. Iya dong. Mantu mah rajin soalnya. Lama-lama itu dong. Kangen sama kelas gitu ya, kangen duduk di depan gitu ya. Waduh, kelihatannya kayak anak rajin banget gitu. Bener. Kangen duduk di depan gitu. Sekarang kan duduk di depan juga, tapi duduk di depan laptop, tapi beda. Iya, bener. Iya. Bener. Sebenarnya kangennya ke dosen juga kangen sih. Soalnya cara ngajar dosen kan beda-beda tuh. Yeah. Nah, kita kayak apa ya? Kayak peramal aja. Waduh, ini gimana ya kalau misalnya menghadapi pembelajaran dari dosen ini bagaimana, menghadapi pembelajaran dari dosen itu gimana gitu. Jadi kita harus siap gitu. Nah, itu tuh kangen-kangennya itu, deg-degannya itu dikangenin banget gitu. Terus kalau ketemu teman-teman sih pasti ya, ketemu teman-teman di kampus
Terus proker kan berubah banget kan dari offline ke online. Nah kayak gini kan harusnya kan kita kan ketemu gitu tatap muka. Kita tatap muka juga kenalan sama anak 2020 pertama kali tatap muka, baru karel kalau misalnya sekarang tatap muka ya. Nah terus kangen sama teman-teman, habis itu kangen sama makanannya juga, karena di Unpar itu tadi benar kata Elaine, makanannya itu murah, terus enak maksudnya, enak beragam, terus terjangkau lah, bukan murah ya, terjangkau. Gak murah juga sih, gak murah juga, tapi terjangkau di dompet masing-masing gitu. Jadi kalau misalnya lapar di Unpar itu jangan khawatir, tenang, banyak tempat rekomendasi. Nah kalau butuh rekomendasi ke Elaine ya, dia sering belanja kemana-mana. Jangan ke saya mah ya, paling cari makanan yang paling murah tapi kenyang gitu, jangan ke saya. Nah terus kangen apa lagi ya? Ya kangen itu sih tadi kan kata Elaine juga, kalau kita kan dari himpunan kan, apalagi bendahara sama sekre kan pastinya ada interaksi gitu sama dosen-dosen yang ngurusin proker atau nggak dosen pembimbing, pasti ada interaksi gitu. Nah interaksi itu sih lebih dikangenin, soalnya kalau lewat chat itu sensasinya itu beda daripada nanya langsung ya. Kalau misalnya chat itu kayak oh ya udah, oh iya gini, oh iya gitu. Nah, kalau langsung kan bisa kayak langsung gitu nanya, Bu ini gimana gitu sih paling kangennya. Iya. Waduh, saya jadi rasa banget pengen offline ya, dengar makanannya enak-enak ternyata ya di sekitar Unpar. Iya, harus coba offline kalau bisa. Semoga ya. Iya, semoga ya. Oke. Nah, pertanyaan terakhir nih Kak di sesi ini nih. Kira-kira kalau semester ganjil tahun 2021 ini, kuliah di Unpar sudah bisa offline nih. Apakah Kak Elaine dan Komanzo setuju? Gitu ya. Boleh dari Komanzo dulu. Nah, ya, setuju. Soalnya ini alasannya juga disebutin atau setuju atau nggak setujunya aja? Boleh disebutin aja kok. Nah, alasannya itu ya tadi ya, kalau misalnya offline itu lebih fokus gitu ke satu arah. Walaupun ya kalau misalnya sekarang itu pembelajaran satu arah kan katanya udah mulai nggak baik gitu ya. Harus pembelajaran itu dua arah. Mahasiswa nanya ke dosen juga mengajarkan ke mahasiswa gitu. Jadi ada interaksi gitu antara dosen dan mahasiswanya. Tapi kalau saya itu cenderung kalau fokus itu ke satu arah gitu. Jadi kalau misalnya dosen lagi ngomong nih, saya itu nyatet itu nggak bisa tuh mikirin apa-apa lagi. Ya mikirin nyatetnya itu dosen lagi ngomong. Ya teman di samping ngomong apa bisa saya kecatet gitu. Saking fokusnya gitu. Jadi teman di sebelah nanya gitu, bisa kalau lagi saya nyatet fokus gitu, bisa sampai kecatet gitu, si teman sebelah ini nanya apa, jadi nggak fokus gitu. Nah itu sih, kalau offline itu pembelajarannya lebih fokus, terus ya benar-benar kangen lah. Kalau misalnya offline lagi, setuju banget. Walaupun harus pakai masker gitu ya. Oh iya, tentu dong. Cuman setengah kepala doang gitu, tapi ya semoga aja masih kenal gitu ya sama teman di sebelahnya. Ya paling gitu sih. Oke. Kalau dari Kak Elaine gimana Kak? Aku juga setuju sih. Kalau menurut aku juga kalau misalnya offline mungkin kita jadi lebih enak ya buat nanya sama dosennya, terus juga bisa lebih fokus juga gitu. Cuman kan mungkin karena sekarang pandemi gitu ya, mungkin bisa gitu misalnya dibatasin gitu. Jadi misalnya kayak mungkin setengah kelas aja dulu yang datang gitu, terus misalnya nanti setelahnya online, terus nanti offline lagi, online lagi, kalau bisa kan itu. Pengennya sih gitu dulu gitu, mungkin kan kalau misalnya karena sekarang masih pandemi gitu, maksudnya mungkin kalau misalnya ada yang masih takut gitu karena virus gitu atau misalnya apa, mungkin bisa dicoba dulu aja gitu, dicoba dulu offline gitu, pelan-pelan gitu sih kalau menurut aku. Soalnya kalau offline ya lebih enak sih, lebih enak pembelajarannya, lebih bagus juga sosialisasinya, jadi nggak nganggur gitu di rumah. Terus prokernya juga lebih rame, lebih seru. Prokernya juga lebih bisa jalan gitu. Iya benar-benar kerasa gitu jalannya, capeknya benar-benar wah banyak banget. Berasa proker ya gitu. Iya berasa proker, tapi kalau sekarang kan gara-gara online, jadi sensasinya tuh kurang, tapi ya tetap ya tujuannya harus tercapai gitu ya, tujuan dari prokernya.
gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Elaine dan Ko Manzo untuk jawaban-jawabannya. Tapi kita belum beres nih. Masih ada satu sesi lagi terakhir sebelum kita akhiri episode pertama Insight di tahun ini. Sesi selanjutnya kita akan bermain sedikit namanya This or That yang bertemakan offline atau online. Tentunya. Jadi dalam permainan ini, saya akan menanyakan 10 pertanyaan yang sangat singkat dan Kak Elaine dan Ko Manzo tidak usah menjawab saya secara langsung, tetapi cukup memperlihatkan kepada kamera jawaban dari kakak-kakak melalui cards yang sudah saya berikan. Jadi sebagai contoh, pertanyaannya adalah, lebih suka mana, kuliah offline atau online? Jika jawaban Kak Elaine atau Ko Manzo offline, tinggal diperlihatkan saja kartu yang bertuliskan offline, tetapi jika online, diperlihatkan saja kartu yang bertulisan online. Oke, sudah mengerti, Kak? Ko Manzo dan Kak Elaine? Ya. Oke, sudah. Oke, baik. Langsung saja kita masuk ke sesi This or That. Pertanyaan pertama, lebih fokus saat kelas, offline atau online? Ini dong pasti. Oke. Lebih sering telat bangun, offline atau online? Ya ini. Ini. Salah. Maaf. Ini. Oke. Lebih sering mandi dalam sehari, online atau offline? Wah, saya kalau mandi mah selalu mandi sih sebenarnya. Mandi. Ya sih, tapi ini lebih kadang suka miss. Nah, iya dong. Suka miss. Oke. Lebih sering olahraga, offline atau online? Offline pasti. Kita Ini olahraga. jalan-jalan. Ya, olahraga. Jalan-jalan ke Unpar itu. Oh iya, bener sih, bener. Maaf. Kita ganti. Oke. Terus, kelima, lebih giat belajar, offline atau online? Oke, sama ya. Lebih banyak tugas, offline atau online? Oke, sama lagi. Lebih mudah lelah mana, offline atau online? Mudah lelah ya? Ya, mudah lelah. Offline deh. Offline, oke. Lebih aktif dalam kepanitiaan, offline atau online? Nah, ini saya sama aja sih, cuman Iya, aku juga sama aja. sama. ya sama aja. Oke. Kesembilan, lebih boros, offline atau online? Wah, Nah, jelas. udah jelas ini Udah mah. jelas. No debat. Oke. Lebih banyak waktu luang, offline atau online? Ini juga jelas. Oke, kelihatannya sama semua ya jawabannya ya. Iya. Oke, kalau kayak begitu. Oke, itu saja pertanyaannya untuk sesi This or That. Dan itu mengakhiri episode pertama Insight pada hari ini. Untuk Kak Elaine dan Ko Manzo, saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya dan partisipasinya hari ini untuk bisa menjadi pembicara di episode pertama Insight kali ini. Mohon maaf mengganggu waktu liburannya ya, kakak-kakak. Oh ya, satu hal terakhir. Santai. Oke, untuk satu hal terakhir, boleh tolong sebutkan satu kata saja untuk mendeskripsikan tema Insight episode pertama ini. Boleh mungkin dari Kak Elaine dulu ya kali ya? Insight, mantap. Oke. Ko Manzo kok? Nah, saya Insight semangat deh. Semangat. Oke, sip. Oke, makasih banyak ya Kak Elaine dan Ko Manzo. And thank you for watching. Sampai jumpa di episode Insight berikutnya. Dadah! Dadah! Dadah semua.